tetap punya firman yang kami akan dengar, dan itu termeterai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan dan membaca bahwa renungan ini untuk kami semua pada malam hari ini. Terima kasih, kami siap, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Ya, shalom Bapak Yuli. Shalom. Shalom, suara bagus, dapat dengar dengan Bisa sempurna. dengar, bisa dengar. Ya, Iya, Pak. shalom, Pak. Bagus. Salam kenal semua. Kalau tidak salah baru kedua kali ini ya. Ada kedua kali ini saya bawa firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3, dalam 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita membacakan dulu firman Tuhan, sehingga kita dapat memahami keadaan perubahan zaman sekarang. Bapak Ibu, saya akan baca, dan mungkin ada yang sudah membuka Alkitab bersama. Saya dibantu oleh lampu. Puji Tuhan. Ayat pertama dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama. Puji Tuhan. Hari-hari saya sudah beritahu atau beri tema malam hari ini. Temanya adalah perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini juga diatur banyak teknologi yang membuat manusia mengutamakan hidupnya sehari-hari, ya. Dan itu memang sudah tercatat dalam firman Tuhan, sudah terbukti bahwa keadaan dunia ini tidak membawa dalam kebaikan. Semakin banyak putaran teknologi, makin banyak perbandingan antara manusia, semakin pintar manusia. Tapi lebih jauh daripada itu, sudah diberitahu oleh firman Tuhan bahwa keadaan pada akhir zaman manusia banyak akan tidak peduli dengan agama. Contoh dalam keadaan hari-hari ini, ya. Hari-hari ini di sekitar kita, mungkin di sekitar kita bisa dihitung orang yang
peduli dengan Tuhan, ya, peduli dengan kasih Tuhan, hanya bisa dihitung di sekitar kita. Oleh sebab itu, Yesus Kristus melalui Rasul Paulus tercatat bahwa perubahan akhir zaman adalah niscaya setinggi-tinggi dengan tantangan yaitu moral. Kita salah sedikit, kita diceracah, kita salah sedikit dalam lingkungan kita, sedikit saja untuk kesalahan. Maka muncullah dikatakan tidak mempedulikan kamu agama apa, kamu mau agama yang setinggi-tingginya. Alkitab berkata manusia bukan lebih cenderung kepada keadaan dunia. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita membaur dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengubah keadaan di lingkungan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita lebih kuat dan kita lebih dalam untuk menegakkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita diceracah, dihina, bahkan mungkin seperti Rasul Paulus dipenjara karena firman, kebenaran yang mau ditegakkan. Nah, Bapak Ibu mungkin berbeda di lingkungan saya atau di lingkungan bapak-bapak yang jauh, apalagi di lingkungan kota Jakarta, ibu kota kita, ya berbeda. Tapi itu yang sudah tertulis dalam Alkitab. Manusia semakin menyombongkan diri. Nah, Alkitab mengatakan juga setinggi-tingginya manusia menyombongkan diri, maka tidak ada daftar hidupnya. Ketika dia meninggikan diri, ketika dia menyombongkan diri, tentunya tidak akan terdaftar dalam kitab kehidupan. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini yang muncul teknologi yang jauh bisa mendekat, yang jauh bisa semakin jauh, pendapat, prinsip, apalagi di gereja-gereja sekarang muncul roh pemecah. Apakah itu membawa kebenaran? Apakah itu menegakkan kebenaran? Semua gereja, semua anak Tuhan, semua manusia di muka bumi ini hilang kendali, hilang dalam konteks, dalam tanda petik, kehormatan, hilang dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang mencintai dan mengasihi akan Tuhan. Karena sebelum kita hidup, sebelum kita ada di muka bumi ini, sudah tercatat keadaan manusia di akhir zaman. Ya, petua-petua kita, tokoh-tokoh Alkitab yang sudah mendahului kita. Dari awal hidup kita, dari awal bumi dijadikan Tuhan,
sudah tercatat keadaan manusia di akhir zaman. Nah, oleh sebab itu, dituliskan juga dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, itu sudah tertulis. Sebelum kita sudah tertulis firman Tuhan. Tapi toh manusia masih tergoda untuk mencari karir. Boleh mencari karir. Mencari kedudukan, boleh mencari kedudukan. Alkitab berkata, bila kita takut akan Tuhan, apapun yang kita peroleh, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Setinggi-tingginya dunia ini untuk di atas level yang tertinggi, firman Tuhan tetap hidup. Generasi kita akan hilang. Ya. Generasi seperti kita ini, petua-petua kita, tokoh-tokoh gereja, ya, kita makin tua, makin dipanggil oleh Bapa di sorga. Sahabat saya umur, guru saya sudah umur, dipanggil Tuhan. Nah, untuk mempertahankan kebenaran Tuhan ini makin sedikit. Alkitab berkata, padi banyak yang menguning, tapi sedikit untuk penuainya. Nah, Bapak-bapak, kita sudah, saya lihat di Zoom ini, banyak sekali yang sudah usia, ya, usia yang lebih tua daripada saya, sudah meninggalkan ciri khas yang baik, menanamkan kehidupan yang baik, ya. Orang-orang tua sudah menanamkan kehidupan yang baik. Tapi sekeliling kita, dunia di sana, dia tidak mau mengerti tentang keadaan akhir zaman. Kenapa? Hari-hari ini semakin mereka sibuk dengan ekonomi. Semakin sibuk anak generasi kita, generasi muda kita, anak-anak kita. Sudah condong dengan penghasilan-penghasilan. Bermacam-macam, ada penghasilan lewat TikTok. Ada penghasilan lewat FB. Ada penghasilan lewat Twitter. Ya, tinggal kerja dalam rumah. Nah, apakah mereka masih menyadari Tuhan ada? Sedikit yang akan memunculkan Tuhan itu ada, sedikit. Sangat sedikit. Saya baru beberapa hari di Malaysia. Saya melihat keadaan gereja di sana. Karena saya pelayanan dipanggil, pelayanan di sana. Dulu saya datang tahun 2008, gerejanya penuh. Ya. 2014 sudah ada sekitar 10% yang meninggalkan gereja. 2000 berapa kemarin juga yang saya pergi, saya bertanya kepada pastornya, "Pastor, kok sekarang gerejanya makin dikurangi kursinya?" Jawabannya begini, anak-anak generasi banyak yang sudah kerja di kota. Dan mereka tidak datang kembali beribadah. Nah itu saudara. Memang banyak gereja di kota. Memang betul. Tapi tingkat daripada mereka mendekat kepada Yesus Kristus, menggali keadaan hidupnya dalam firman,
sudah jauh berbeda. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Ada Ibu Teti, bisa Teti kah Keti ya? Teti kah? Teti. Iya, ya, boleh bantu saya baca sebab saya pakai ini. 2 Petrus berapa tadi? 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ya, Pak? Iya, 2 ayat Petrus. Ayatnya yang ke 10. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikian Nah, firman Tuhan. puji Tuhan. Apakah mereka takut untuk mendengarkan berita Tuhan itu? Nah, di sekitar kita, kalau kita membaca ayat tadi, bumi akan lenyap. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekitar kita, yang menjadi saudara kita, menjadi sahabat kita, mari kita sama-sama bawa mereka lebih kuat, lebih berpegang kepada perintah Tuhan, lebih setia dengan Tuhan. Karena dunia ini kita tidak tahu kapan itu akan hancur dan habis. Dunia kita tidak tahu. Hanya tertulis bumi akan ditiadakan. Dan unsurnya bisa dikategorikan dengan pencarian hidup kita sehari-hari. Ya, bisa sudah berpatokan dengan harta yang ada. Semuanya akan lenyap dan tidak akan ada lagi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mari kita semakin, kalau zaman dulu orang tua kita, kalau dikatakan api Pantekosta itu semakin menyala, semakin dahsyat kita mencari jiwa untuk Tuhan. Generasi kita bawa mereka untuk semakin mencari Tuhan. Saya pernah bersama dengan gereja-gereja di sekitar saya, ada kami 5 kecamatan, untuk mengumpulkan pemuda-pemuda generasi, baik di sekolah SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah yang lain kami kumpulkan. Padahal jiwa penduduk di 5 kecamatan ini ada, kalau di kecamatan saya 16.082 kepala rumah tangga. Nah, di kecamatan yang lain sekian banyak. Anak-anak muda yang ngikut untuk beribadah, itu 5 kecamatan. Waduh, saya bilang, sedikit. Kenapa sedikit? Nah, itu pandangan mereka hanya tertuju kepada keadaan ekonomi yang menakutkan. Mereka tidak memandang bumi ini, kalau Tuhan ambil, mereka tidak tahu. Nah, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 5, menjelaskan, ya, kita sama-sama buka dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 21
Ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 21 Ya, Wahyu pasal 21 ayat 5. ayat 5. demikian firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Amin. Amin Bapak Ibu. Amin, Pak. Jadi keadaan Amin. akhir zaman sekarang ini, sebelum Tuhan sudah tuliskan itu. Ingatlah, dengan bahasa sederhana, ingatlah apa yang dikatakan Tuhan. Nah, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Mulai dari penciptaan langit sampai manusia ada, sudah ditulis. Nah, sekarang ada manusia memenuhi bumi. Semakin banyak keadaan teknologi yang muncul, maka makin banyak batas-batas mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah membatasi diri. Mereka telah mengutamakan, aduh kalau saya ibadah, kasihan loh pekerjaan saya. Padahal dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 seterusnya, dari 1 sampai seterusnya, Tuhan sudah buat segala sesuatu ada waktunya. Amin. Semua sudah diatur. Waktu ini, waktu meninggal, waktu lahir, waktu menanam, waktu menerima berkat. Sudah tertulis semua. Nah Bapak Ibu, mari kita kembali cinta kita mula-mula dengan Tuhan. Sebab cinta kita dengan Tuhan, maka keadaan akhir zaman kita tidak perlu takut. Muncul perubahan dunia, kita tidak perlu takut. Sebab kita ada di dalam Kristus Yesus, penebus, penyelamat, pembawa jiwa kita, bersama Dia di sorga yang kekal dan selamanya. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebar firman Tuhan. Keadaan dengan tema Jelas, zaman sekarang untuk kita menjadi orang-orang yang mengubah perubahan akhir zaman ini. Jadilah kita orang-orang yang mau merubah keadaan akhir zaman sekarang. Semakin kita setia, Yesus berkata, El Shaddai Immanuel bersama kita semua malam ini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan titik-titik kebenaran yang sudah kami dengar dari firman Tuhan. Bahwa kami menjadi orang-orang untuk membawa perubahan pada akhir zaman ini. Apapun alasan di muka bumi ini, kami tetap menerangi firman Tuhan. Karena firman ini adalah kekal dari jiwa dan roh kami. Untuk kami seterus bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau dikalahkan dengan keadaan zaman. Kami tidak mau dikalahkan dengan teknologi-teknologi yang semakin memuncak di muka bumi. Bahkan peperangan silih berganti. Bahkan banyak orang yang tidak menghargai ibu bapa, anak yang tidak mau menghargai ibu. Kami tidak akan terhanyut dengan keadaan ini. Karena kami percaya ketika kami memandang Yesus, pembelaan dan pertolongan Tuhan terjadi bagi kami semua. Pulihkanlah Tuhan keadaan zaman di akhir ini. Semakin kami melihat bahwa zaman ini semakin berat, tapi sinar Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin menerangi kami
yang setia merenungkan dan membaca firman Tuhan. Peganglah roh kami Tuhan dan jaga jiwa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.